tiba-tiba toko saya itu ke-banned secara permanen. Apakah Wajib. mau sepi mau rame itu suatu kewajiban, karena yang bikin saya besar ini mungkin dari sedekah itu. Nggak ada jalan lain lagi. Ya udahlah, saya coba sedekah dulu gitu kan. Saya sedekah ke pesantren waktu itu. Nah, dari situ dalam jangka istilahnya 3 hari penjualan saya naik lagi. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya ketemu 2 anak muda yang luar biasa, Dani dan Agus. Beliau adalah para pengusaha muda yang bisnisnya itu hanya lewat Facebook Ads. Dan bisnisnya adalah kosmetik, namanya Risma Beauty. Mari kita kenalan. Halo Mas Dani, apa kabar? Siap Pak Tom. Mas Agus? Sehat, alhamdulillah. Wah, senang banget. Nah, beliau ini datang ke workshop How to Dominate Your Competition di Jakarta. Boleh tahu nggak apa yang membuat Mas Dani dan Mas Agus datang ke workshop ini hari ini? Oke, siapa dulu nih? Siapa dulu boleh? Sebelum saya ikut workshop Pak Tom, saya selalu stalking YouTube-nya, Instagram-nya, dan menerapkan aksi-aksi sedekah yang diajarkan. Oh gitu ya, jadi aksi sedekahnya. Aksi sedekahnya. Iya. Jadi yang pas Pak Tom cerita dari Bogor itu mau Iya. ke Jakarta, itu sampai saya hafal itu cerita Pak Tom. Soal sedekah itu memang memiliki keajaiban yang luar biasa lah. Power ya, Powerful. luar biasa ya. Kalau Mas Agus? Iya. Sama sih. Saya juga pengen belajar istilahnya historinya Pak Tom gitu kan. Terus cara yang tadi dijelaskan, saya juga Pak Tom itu dalam segi usaha itu membahas sedekahnya juga gitu. Nah, itu panutan banget buat saya gitu kan kayak gitu. Yang istilahnya saya juga jalankan juga ya berkat nonton videonya Pak Tom yang tentang sedekah itu kayak gitu. Oke. Iya. Nah, jadi hari ini waktu datang ke workshop, di workshop ini dapat pembelajaran apa? Banyak banget sih istilahnya tentang istilahnya strategi tadi bisnis yang kayak gitu kan. Terus banyak lah istilahnya tentang yang tadi dijelaskan di depan juga, ini belum sampai selesai tapi saya udah dapat banyak ilmu kayak gitu. Belum selesai udah. Iya. Cara mengelola keuangan. Cara mengelola keuangan. iya, cash Dalam flow. kita harus mengasihi piutang kepada siapa, orang-orang seperti apa, dan jangka waktu yang dan memang itu vital dalam usaha sih. Itu yang terpenting Pak Tom. Boleh tahu nggak, emang jualan di Facebook itu menguntungkan? Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Dengan modal handphone kita bisa dapat ratusan juta. Dengan modal handphone. Yang ini ratusan juta, yang ini MM-an. Miliaran. Modal minim. Modalnya sangat minim. Kenapa harus minim. menggunakan Facebook Ads? Iya. Karena dari SMP sampai ibu-ibu semua punya Facebook. Punya Iya. Facebook. Punya Facebook. Bahkan saya istilahnya dulu dari dropshipper. Oke. Iya, dari dropshipper istilahnya dengan modal-modal sangat minim. Saya cuma istilahnya bayar iklan waktu itu pertama 100.000 per hari. 100.000 per Dari hari. 100.000 per hari aku istilahnya puterin terus. Ya, aku puterin terus dari cash flow bisnis aku puterin terus sampai aku naikin budgetnya jadi 200.000 per hari, dari 300.000 terus sampai ke 500 per hari kan, sampai ke 1 juta terus sampai sekarang aku udah istilahnya budget iklan 30 sampai 40 juta per hari. Per hari. Untuk budget 30, iklan 40 juta per hari itu untuk menggencot iklan itu kayak gitu. Ngeri. Iya. Jatuhnya sekarang seperti hobi. Ngeri. Iklan seperti hobi. Iklan seperti hobi. Iya, Ngeri. kayak gitu. Oke, jadi gini, tolong ceritain gimana cara membuat Facebook Ads kita itu efektif. Kalau dari efektif itu lebih efektif pakai video ya. Pakai video. Iya, kebanyakan 99% iklan aku yang tayang sekarang itu pakai video. Karena lebih istilahnya emosinya juga lebih dapat kan kayak gitu. Terus lebih jelas juga gitu, disambung dengan dikombinasikan dengan copywriting kita yang cantik gitu kan, mendoktrin supaya konsumen itu beli gitu produk kita kayak gitu. Meyakinkan lah. Meyakinkan. Jadi Iya. harga barang sama dengan orang lain, tapi tidak banting-bantingan harga. Iya, emosinya kena. Emosinya kena, kena. iya. Bisa kasih contoh nggak copywriting yang efektif seperti apa? Copywriting istilahnya yang efektif itu ada promonya di sana. Oke. Ada promo terus menjelaskan manfaat produk kita apa
Jelaskan manfaatnya. Iya. Terus ada harga coretnya, ya. Ada harga coret itu penting juga kayak gitu kan. Terus paket bundling juga penting gitu kan. Misal beli 3 harganya berapa nanti kan gitu. Kita minimalisir harga tapi soal profit kita dapat banyak kayak gitu. Gitu untuk bundling ya. Bundling harga iya. Kayak gitu. Lalu produknya produk sendiri, betul ya? Produk sendiri ya. Produk sendiri. Dan yang dijual kan kosmetik. Kosmetik kan saingannya banyak. Gimana cara mengatasi persaingan supaya orang nggak saingan harga? Kalau kosmetik kita kan istilahnya menggenjot brand juga ya, gitu. Brand kita kan istilahnya menjaga kualitas produk, gitu kan, supaya produk kita itu nggak dipandang sebelah mata gitu sama orang gitu kan. Kita dari segi pengemasan juga kita percantik lah kayak gitu kan, biar orang itu ini menarik banget gitu kan, iya kayak gitu, berkesan mewah kayak gitu dari kemasannya kayak gitu kan. Terus istilahnya dari manfaat ya, kalau kosmetik banyak kan buat mutihin muka kayak gitu kan. Kita terus buat glowing, kita juga ke sana arahnya untuk kosmetik kita kayak gitu. Kosmetik dibuatnya di mana? Di pabrik. PT Ade kayak gitu. Seperti kayak gitu, maklon. Maklon. Jadi kita maklonkan lagi ya. Bisa juga kita jual produk orang, kalau yang awalnya produk orang terus karena memang sudah penjualan besar, harus brand sendiri yang dibesarkan. Iya. Seperti itu. Ya. Belum ada investor sama sekali ya? Belum ada. Kita Tanpa investor, semuanya berjalan sendiri. Iya, berkat sedekah. Berkat sedekah. Ceritain. Jadi kalau Facebook Ads udah biasa, banyak orang udah tahu tentang Facebook Ads. Tetapi saya memperhatikan sedekah itu memang buat saya sudah kehidupan sehari-hari. Buat saya itu satu hal yang wajib karena powerful banget. Dan buat teman-teman yang kadang-kadang hitung-hitungan sama yang namanya sedekah, itu sebetulnya rugi. Ya, sebetulnya rugi sekali. Karena orang mau nabung sebetulnya nggak bikin kaya, keluar duit untuk sedekah bikin kaya. Nah, sekarang ceritain dong kisah sedekah apa yang bisa menginspirasi teman-teman. Saya dulu. Ya, Oke. Jadi pas saya jualan di marketplace ya, di Tokopedia, itu omsetnya itu 1 bulan bisa nyampe 300 juta Pak Tom. Nah, tiba-tiba toko saya itu ke-banned secara permanen. Nah, kalau secara sistem IT atau kita lah ya, itu dianalisa nggak ada kesalahan. Kok kenapa ini sistem si Tokopedia saya ini bisa ke-banned permanen? Nah, waktu itu saya ngelamun loh. Saya ingat ternyata saya menunda sedekah yang harusnya tadinya kata saya hari Jumat, kemudian saya pending ke tanggal 1 karena saya sibuk kelupaan, saya pending lagi ya. Nah, di situ pas saya ingat langsung hari itu saya bagikan, suruh karyawan jangan ditunda-tunda. Dapat 1 malam itu toko yang sudah ter-banned permanen kebuka lagi Pak Tom. Udah nggak bisa dibuka lagi. Nggak bisa harusnya ya. Iya. Udah permanen lah. Nah, dari situ saya sekarang setiap Jumat dan setiap bulan Itu sedekah. wajib. Mau sepi mau rame itu suatu kewajiban karena yang bikin saya besar ini mungkin dari sedekah itu Pak Tom. Benar. Kalau Agus gimana? Kalau saya ya saya tadinya kan istilahnya karyawan dari fotokopi ya, gaji 600.000 per bulan kayak gitu kan. Awalnya itu waktu 5 tahun yang lalu di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung 600.000. 600.000 iya. Per bulan. Per bulan itu. Dulunya. Per bulan Pak Tom. Dari dulunya ya. Kayak gitu. Bekas pekerja. Nah, berkat bisnis itu pun berkat saya tabungin uangnya, terus saya coba buat usaha lah kecil-kecilan kan kayak gitu. Dan semenjak itu saya nggak pernah minta orangnya, tapi saya ngasih gitu kan, biarpun nggak gede tapi sedikit, yang penting konsisten gitu kan kayak gitu. Nah, terus setelah itu sampai sekarang ini saya punya ya omset miliaran kayak gitu kan, karena saya yang pertama itu keluarga istilahnya saya pentingin dulu kan. Saya kasih orang tua kayak gitu kan, bahkan kakek saya, nenek saya, terus kakek dan neneknya istri saya kasih semuanya rata, nggak ada yang istilahnya nggak ada yang istilahnya ini besar ini kecil, saya samain gitu kan. Setelah itu saya baru ke orang lain gitu kan, setiap hari
Jumat gitu kan, saya sedekah ke anak yatim piatu kayak gitu kan, terus ke masjid. Tapi ada yang menarik nih. Apa tuh? Waktu itu kan ente usaha ngalami apa mau bangkrut nih, sampai mau Iya, sampai mau jadi PKD ya. Iya, sampai Di kereta sampai mau api. jadi PKD ya. Akhirnya Nah itu yang menarik tuh. iya, Itu kan akhirnya karena aksi sedekah kan? aksi sedekah juga itu. Itu iya, waktu itu saya istilahnya mau bangkrut kan. Kata Gara-gara saya apa mau bangkrut? gara-gara akun iklan saya ke-banned semua gitu, sama akun Facebook iklan akun di iklan Facebook ke-banned, suspend. kena suspend gitu, kayak gitu kan. Saya bingung kan, istilahnya frustasi gitu kan lah. Kata saya, waduh gimana ini gitu kan. Akhirnya Sampai saya mau coba jadi PKD. sampai mau jadi PKD juga kan. Nah, Akhirnya itu pedagang Ini jadi apa? Kayak satpam gitu. Sampai mau jadi security kereta. security kereta, iya kayak gitu. Pas waktu ente datang ke seorang guru mungkin ya. Iya. Nah, akhirnya itu saya sedekah. Akhirnya saya udah pusing, bener-bener pusing banget itu kan. Nggak ada jalan lain lagi. Ya udahlah, saya coba sedekah dulu gitu kan. Saya sedekah ke pesantren waktu itu. Nah, dari situ dalam jangka istilahnya 3 hari penjualan saya naik lagi. Dan akhirnya saya istilahnya nggak jadi bangkrut gitu kan. Nggak Kayak jadi gitu. Nggak PKD ya? nggak jadi PKD juga. Suspendnya gimana? Kenapa? Yang suspend dibuka atau enggak? Yang enggak, aku coba Bikin bikin baru lagi dengan akun yang baru gitu kan. Dari akun yang baru itu alhamdulillah penjualan itu langsung Goal gitu. langsung gol gitu kan, nggak mengalami istilahnya jelek dulu, tapi dia langsung bagus, langsung naik kayak gitu. Jadi nggak ngalamin ini tapi langsung naik. Wow. Jadi itu aksi sedekah tuh ya. Teman-teman, saya sebetulnya membuat video tentang sedekah itu karena memang pengalaman pribadi dan saya percaya banget dengan hukum alam. Apa yang keluar dari kita akan kembali ke kita. Tetapi saya nggak pernah menyangka bahwa ternyata di luar sana banyak kisah-kisah yang luar biasa banget sampai drop, sampai mau bangkrut. Lalu sedekah itu bisa membangkitkan energi. Ini saya cerita begini aja, dengar cerita ini aja, rasanya bergetar. Rasanya seperti, wow, kok powerful banget gitu ya. Kan berkat Pak Tom yang selalu bikin konten-konten soal menekankan aksi sedekah. Oh iya, itu penting banget. Iya. Betul kan? Penting banget. Karena kadang-kadang kita kalau nggak tahu kenapa kita bermasalah ya, kita harus melepaskan sebagian yang kita miliki, yang akhirnya membuat kita jernih. Berpikir lebih jernih. Jadi bukan karena pengen mengharapkan datang balik, bukan. Tapi ketika kita berbagi, ya sharing, apapun bentuknya, kita lebih jernih, kita lebih kosong. Ya, dan akhirnya membuat kita menjadi lebih sukses. Wah. Jadi kalau mau kasih tips buat teman-teman, apa kira-kira tipsnya? Silakan Om Dani. Tipsnya buat teman-teman yang mungkin udah usaha dan mau mulai usaha, stalking terus dulunya apa? video Pak Tom. Profesi. Dulu saya Security. Satpam BRI. Saya mulai usaha ini dari Februari. Februari sampai sekarang saya usaha alhamdulillah udah mempunyai beberapa puluh karyawan, gudang, dan mungkin bisa dikatakan cepat lah. Bisa dikatakan cepat karena aksi sedekah itu. Terima kasih Pak Tom. Jadi apa? Stalking terus channel YouTube dan Instagram Pak Tom MC Ifle. Keren. Bagus. Iya. Pesan apa? Ya, pokoknya kita dalam berbisnis jangan istilahnya terlalu fokus pada urusan duniawi ya. Kayak kita juga harus cobalah ingat urusan akhiratnya juga gitu kan, kayak gitu dalam segi berbisnis kayak gitu. Itulah. Itu benar banget. Jadi kita harus membayangkan bisnis kita itu adalah tabungan kita di masa hari ini dan juga di masa yang akan datang. Dan hanya dengan kita berbagi sedekah, berbisnis yang halal, itu akan membuat bisnis kita juga menghasilkan hasil yang baik juga. Orang yang makan produk kita, membeli produk kita juga dapat manfaat. So, thank you banget Mas Dani. Ya. Terima kasih juga Pak Tom nih. Ya, Sudah memotivasi di konten-konten videonya. Siap. Thank you so much buat teman-teman. Punya Instagram atau ada Facebook yang mau di-follow? Instagram apa? Agus ya. AGOEZ_94. Agoez 94 ya. Dani? Kalau saya Dans K505 Indonesia. Dan sekali 505. Terus produknya Risma Beauty. Facebooknya apa?
Websitenya ada di www.rismabeautystore.com. rismabeautystore.com. Iya. Sama ajibofficial.com. ajibofficial.com. Visit, like and subscribe Facebooknya, follow Instagramnya, belajar banyak dari teman-teman kita yang luar biasa. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.